Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, saya ingin berbagi pengalaman teman-teman mengenai cara pemasaran tusuk sate. Bagi teman-teman yang masih bingung, coba bisa praktekkan cara ini. Oke, bismillah. Yang pertama yaitu cara pemasaran tusuk sate yang pertama. Yang pertama yaitu via Google Map. Bagaimana caranya? Coba pelan-pelan ya. Kita buka Google Map teman-teman. Ini ya Maps kita buka. Nah, kita contohkan di daerah Yogyakarta. Baik, di sini ada telusuri ya. Teman-teman bisa mencari calon customer via Google Map. Caranya gimana? Yang pertama yaitu teman-teman bisa gunakan kata kunci. Misalkan kata kuncinya pasar. Nah, di sini teman-teman bisa menemukan banyak pasar di daerah teman-teman sendiri ya. Radius ya kurang lebih 10 km atau 15 km, nanti untuk daerah tergantung domisili teman-teman. Dan di sini teman-teman bisa untuk survei ke pasar-pasar itu, menemukan toko-toko yang menjual untuk tusuk sate, terus kita membawa sampel untuk menawarkan, dan jangan lupa untuk meminta nomor WhatsApp-nya gitu. Terus ada kata kunci selanjutnya yaitu misalkan toko plastik. Nah, di sini teman-teman juga bisa untuk menawarkan tusuk sate teman-teman ke toko plastik ya. Tapi kalau ini harus sudah packingan dan biasanya sudah sablon. Nah, teman-teman bisa untuk menemukan berbagai toko plastik di sini. Banyak ya, teman-teman ya. Nanti langkah keduanya yaitu nomor 2 gunakan kata kunci pencarian sudah. Yang ketiga, gunakan buku untuk data calon customer, chat WA dan jadwalkan kunjungan gitu. Jadi teman-teman bisa klik nih. Misalkan salah satu contohnya yang ini, kita klik. Nah, di sini ada nomor telepon teman-teman ya. Di sini ada nomor telepon, kita klik misalkan. Nah, ini ada nomor telepon, tapi kalau telepon ini dia telepon Dia telepon rumah, jadi nggak bisa kita WA, berarti kita jadwalkan. Jadi teman-teman, data ini teman-teman pindahkan ke buku, nanti jadwalkan kunjungan. Misalkan contohnya toko plastik ini. Nah, di sini ada nomor telepon, kita klik. Nah, di sini ada nomor HP ya. Kita coba WA. Jadi gunakan aplikasi ini teman-teman, klik untuk chat. Nanti teman-teman bisa install di Play Store ya. Kita klik, nanti kita langsung tempel di sini. Nah, kita buka. Coba dia ada nomor WA-nya. Oh, ternyata ada teman-teman. Kalau misalnya sudah ada seperti ini, kita save. Jadi tadi nomornya siapa? Oh, toko plastik dan Dus Pradana misalnya, kita nanti save. Nanti coba kita chatting ya teman-teman. Misalkan apakah benar dengan toko plastik mana tadi, toko plastik Dus dan Pradana. Nanti kita kirimkan fotonya, sampelnya, atau minta untuk kunjungan untuk kasih sampel gitu ya. Dan begitupun selanjutnya kita data teman-teman, banyak di sini. Misalnya ini ada nomor teleponnya. Kita copy atau salin masuk ke aplikasi, jadi nggak perlu satu-satu ya. Ini ada nomor WA-nya teman-teman ya. Nanti di save, nanti kita tawarkan untuk produk kita. Nanti kita pengen ketemu misalkan dengan ownernya untuk memberikan sampel gratisnya misalkan, atau untuk menjelaskan harga-harganya. Kalau bisa memang jangan via WA tok ya, tapi teman-teman bisa berkunjung ke sana untuk silaturahim. Ada juga kata kunci selanjutnya itu misalkan langsung aja di sini ada sate gitu aja, misalkan sate ayam. Nah, di sini banyak sekali teman-teman ya, sate ayam. Kita geser ke sini, telusuri area ini. Kita geser ke sini misalkan, telusuri area ini. Nah, ada yang ada nomor di WA-nya itu, ada yang pakai nomor handphone, ada yang enggak. Jadi teman-teman tetap catat, kalau misalnya enggak ada nomor WA-nya, berarti kita nanti jadwalkan untuk kunjungan. Misalkan ini sate ayam, nah ini ada nomor teleponnya, kita klik, kita salin, terus kita coba WA. Biasanya ada yang dia terdaftar WA, ada yang enggak, ini ada ya. Dan seterusnya teman-teman ya. Jadi terus ada lagi misalkan sate kambing. Sate kambing. Nah, banyak teman-teman ini, sate kambing. Misalnya telusuri area ini, sate kambing. Nah, ini teman-teman didata ya, didata, dijadwalkan misalkan setiap hari Sabtu dan Minggu itu kunjungan ke warung-warung terdekatnya. Ini kan nanti ada jam bukanya ya kan. Jadi nanti ini buka tutup jam 8 sampai jam 9 malam. Jadi antara itu untuk berkunjungnya. Jadi misalkan satu hari jadwalkan kurang lebih ya 10 aja, 10
10 toko ya, 10 toko atau 10 calon customer sambil kita silaturahim memberikan sampel gratis. Sampel gratisnya biasanya ya satu ikat aja sih, satu on biasanya. Kalau dulu saya seperti itu. Ada juga misalnya sempolan. Sempolan. Nah, ini juga ada tapi nggak sebanyak sate ya, tapi masih banyak ini. Sempolan ada. Sama seperti itu misalkan ada toko pakan burung. Toko pakan burung itu biasanya nanti teman-teman jual kalau misalkan produksi Ruji Sangkar ya, nanti bisa jual ke toko pakan burung. Seperti itu. Terus langkah selanjutnya itu datang langsung dan memberikan sampel dan penawaran harga ya. Jadi untuk penawaran harga biasanya untuk customer atau calon customer baru kita jangan jual mahal dulu. Kita memberikan harga yang sudah ada di sana, biasanya kan emang ada kompetitornya ya. Tanyakan dulu itu harga biasanya itu berapa, nanti kita bandingkan dengan kualitas. Kalau misalnya dari segi kualitas apa namanya, yang kompetitor kita bagus, kita juga harus seperti itu ya. Usahakan seperti itu. Biasanya juga ada yang dia merek impor itu dari Cina, memang kualitasnya bagus tapi harganya pun mahal gitu. Terus nomor 6, kasih sampel gratis dan minta nomor WA untuk informasi promo dan lain-lain. Ini penting ya teman-teman. Ketika kita memberikan sampel gratis, kita wajib untuk minta nomor WA. Untuk apa? Nanti kita bisa share harganya, bisa kita share ini ready stock ukuran sekian-sekian dan seterusnya. Ada promo misalkan beli sekian atau beli misalnya 50 pack harganya jadi sekian. Terus nomor 7, berikan garansi teman-teman ya. Berikan garansi 1 bulan jika berjamur dan yang lain itu tukar baru. Teman-teman harus memperhatikan ini. Kalau customer itu dia nggak sekali beli teman-teman ya. Kalau tusuk sate itu dia butuh terus. Jadi habis ya beli lagi, habis beli lagi. Makanya kita harus jaga. Memberikan garansi kalau misalnya ada yang jamur ya. Misalnya ada yang jamur, bubuk dan seterusnya, kita harus tanggung jawab untuk ganti baru. Tapi diberikan maksimal misalkan 1 bulan atau 3 bulan gitu ya. Jadi kalau misalnya lewat dari 3 bulan terus jamur ya itu udah kesepakatan. Jadi kalau misalkan belum ada 3 bulan kok sudah jamur, kita ganti baru. Untuk jamur sendiri nanti kita bisa olah lagi, nanti kita bisa dipoles lagi, terus disiram air, itu nanti hilang, dicampur sama yang lain nanti hilang. Terus nomor 8, menerima saran dan kritik dari customer. Misalkan customer itu kritik, ini belum terlalu halus, ini masih banyak serabutnya, ini runcingnya kurang runcing, ini terlalu lemes bambunya. Kita menerima saran dan kritik dari customer untuk supaya kualitas produk kita itu terus meningkat ya teman-teman. Jadi jangan abaikan, atau dari saran dan kritik itu kita abaikan. Itu sangat penting ya teman-teman. Apalagi nanti sortirannya terlalu banyak nih. Jadi untuk customer itu kita harus jaga. Nomor 9 yaitu menjaga customer yang sudah langganan dengan produk berkualitas dan tepat waktu. Jadi jaga pelanggan itu karena mereka itu jualan setiap hari. Kalau kita ngirimnya telat, mereka otomatis akan berpindah ke kompetitor kita. Makanya untuk menjaga customer itu untuk waktunya, kalau bisa ya berikan ini edukasi kepada customer itu. Kalau mau pesan itu 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya ya, karena kita harus produksi juga, nggak boleh dadak dan seterusnya. Kita kasih edukasi seperti itu. Tapi juga kita misalkan menjanjikan 1 minggu tapi kok belum selesai, itu mereka bisa kabur ya teman-teman. Terus nomor 10, memberikan bonus atau hadiah akhir tahun seperti kalender, jam dinding, dan lain-lain. Itu ya sebenarnya opsional, tapi penting juga teman-teman. Seperti akhir tahun misalnya kita kasih kalender atau THR yang kecil-kecil aja, yang sederhana. Kalender itu kalau misalnya kita di percetakan itu paling cuma yang kalender satu ini aja, 1 lembar aja itu bisa sekitar harga 5 ribuan gitu ya. Atau jam dinding, kalender itu juga nanti ada produk kita, foto-foto produk kita, nomor handphone kita, dan seterusnya. Ada juga jam dinding, bisa jam dinding ya agak mahal sedikit, tapi yang kecil itu ada yang 15.000, 20.000 juga ada kontak informasi dari produk kita. Jadi memberikan bonus, hadiah akhir tahun, atau misalkan THR ya misalkan ya alat-alat rumah tangga yang sederhana aja atau yang biasa digunakan untuk customer kita. Seperti itu untuk menjaga customer yang sudah langganan, itu penting ya teman-teman. Juga dengan sebenarnya toko plastik itu ada namanya toko plastik yang dia distributor utama. Ya, toko plastik yang distributor utama, dia yang mendistribusikan produk plastik itu ke semua toko plastik yang kecil-kecil. Itu kita bisa menemukan 1 atau 2 aja itu udah cukup. Mereka itu kalau order itu sangat banyak, tapi harganya juga agak turun sedikit. Ya, jadi nanti PR teman-teman adalah mencari toko plastik distributor utama.
Ya, mencari toko plastik distributor utama di daerah teman-teman. Itu penting, toko plastik yang besar. Jadi kalau misalnya udah menemukan satu aja itu udah cukup teman-teman, karena dia itu ordernya biasanya sangat banyak. Karena dia nanti akan mendistribusikan ke toko-toko plastik yang kecil-kecil di pasar-pasar, di toko-toko dan seterusnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada saran, kritik bisa tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.